Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang tes yang beranggotakan yang pertama saya Farah Fadilah, yang kedua Anissa, yang ketiga Siti Nurbarokah, yang keempat Ben Harudin. Yang pertama yaitu pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Latin, testum, yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Testing adalah saat pengambilan tes. Testi adalah responden yang sedang mengerjakan tes, sedangkan tester adalah subjek evaluasi. Sedangkan menurut istilah, tes adalah prosedur yang sistematis, objektif, dan standar yang berupa serentetan pertanyaan atau latihan yang harus dijawab oleh testi untuk menghasilkan suatu nilai yang mencerminkan tingkah laku atau prestasi testi. Baik, saya Anissa akan melanjutkan materi dari saudari Farah Fadilah, yaitu teknik tes. Teknik tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat yang lain karena penuh dengan batasan-batasan. Teknik tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau seluruh yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun tes tulis. Teknik tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan keahlian yang selanjutnya yaitu ada teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, yaitu observasi atau melakukan wawancara interview dan menyebarkan angket. Nah, yang keempat ini ada bentuk tes. Bentuk tes dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bentuk tes menurut sifatnya. Bentuk tes menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri atas tes lisan atau oral test dan tes tulis atau written test. Lalu yang kedua ada tes non-verbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari tester atau responden, bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Lalu yang kedua yaitu ada bentuk tes menurut tujuannya. Bentuk tes menurut tujuannya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Lalu yang kedua ada tes intelijensi, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Lalu yang ketiga ada tes prestasi belajar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan, sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi oleh murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Lalu yang kelima ada tes sikap,
yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ada tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai oleh murid atau peserta didik. Selanjutnya, menurut perbuatannya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama tes standar atau standar direct test. Tes standar atau tes yang dilakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid satu dengan murid lainnya pada usia level yang sama. Biasanya tes ini dilakukan yaitu dengan dibuatnya kelompok yang ahli di bidang pembuat tes. Yang kedua yaitu tes buatan guru atau teacher made test, cenderung difokuskan pada tujuan untuk kelas tertentu dan dibuat untuk kepentingan prestasi belajar. Selanjutnya yang terakhir, menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tes uraian dan yang kedua tes objektif. Tes uraian atau esai terdiri dari uraian bebas dan uraian terbatas. Dan yang kedua tes objektif yang dibentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab semua secara bebas dengan uraiannya sendiri.